Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Nah, mohon maaf. Ini kemarin tugas kita sudah kemarin gamesnya pembagian. Adakah yang belum main? Nah, oke. Kali ini kita akan mengulang lagi tentang pembagian. Karena Ustazah kemarin dari video call dan home visit ternyata masih banyak anak-anak yang belum paham tentang pembagian dasar. Gimana yang dari perkalian dasar kemudian dibalik menjadi pembagian, itu kalian kebanyakan masih bingung. Dan ada yang perkalian pun belum hafal. Mohon maaf. Ayo semangat untuk menghafalkan. Kenapa? Di semester ini kalian sudah enak loh. Semester ini kalau tidak BDR itu materi kita banyak sekali. Tapi karena semester ini kita BDR, belajar dari rumah, Ustazah sederhanakan sekali materinya. Hanya tentang hilangan cacah. Nih, ini yang kita pelajari dalam semester ini. Nah, sebenarnya untuk semester ini kalau tidak BDR itu masih ada 3 materi lagi. Tapi ini Ustazah selesaikan dulu. Kenapa? Ini nanti untuk di kalian kelas-kelas selanjutnya, ini modal dasar. Di kelas selanjutnya nanti kalian akan mengenal pecahan, KPK, FPB. Itu semua membutuhkan perkalian dan kemampuan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu saja. Jadi sebenarnya kelas 3 itu dimatangkan bagian bilangan cacahnya, bilangan cacah dasarnya. Itu. Oke, gitu ya. Sudah hanyalah minta itu aja. Oke. Anak-anak, bisa ya? Yuk, kita bersama-sama. Ya, memang hanya itu saja bosan. Iya. Tapi ini adalah modal dasar kalian nanti untuk selanjutnya. Oke, gitu. Lanjut ya. Ustazah selalu mengingatkan bagaimana perkalian kalian. Perkaliannya apakah sudah hafal? Apakah masih hitung pakai jari? Apakah sudah di luar kepala? Mencongak aja langsung tling bisa. Tapi kebanyakan yang mencongak perkalian saja bisa, mereka mencongak pembagian masih berpikir panjang. Oke, jadi perlu pembagian itu Ustazah ulangi, selalu diulangi. Perkalian juga diulangi, pembagian juga diulangi. Karena ini nanti modal dasar kalian untuk mendukung pembelajaran matematika di kelas selanjutnya. Itu memang kenapa sih kok harus seperti ini? Nah, kemarin Ustazah meminta kalian untuk menceritakan cerita matematikaku itu. Dari situlah sebenarnya Ustazah pengen menggali kepahaman kalian. Mengapa sih perkalian itu sangat penting? Mengapa sih harus dihafalkan, Us? Nah, itu nanti akan juga sangat bermanfaat untuk kehidupanmu. Gitu ya. Oke, ayo semangat untuk dihafalkan, ayo semangat untuk belajar lebih giat lagi. Gitu ya. Nah, kita selalu berharap semoga pandeminya itu segera berakhir. Anak-anak kemudian pulih sekolah. Ustazah juga kangen dengan ngajar kalian. Makanya, ayo kita bersama-sama yuk. Dikurangi HP-nya, dikurangi
ngegamenya bentar aja, nggak lama kok. Oke, gemaji, oke, hafalan, yes. Tapi ilmu dunia dan ilmu akhirat itu harus sejalan, gitu ya. Jadi anak solih, tapi juga cerdas. Kalau cuma solih aja, kurang lengkap dong. Masa gak cerdas? Gitu. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, kemarin ini Ustazah ingin mengulangi tentang hubungan pembagian dan perkalian. Nah, kita sudah tahu ya, kalau 3 kali 4, 12. Perkalian seperti ini pun ada yang sudah langsung celing. Bisa 12. Tapi, bagaimana kalau ini itu kita balik jadi sebuah bentuk pembagian. Nah, kita lihat 12 kalau dibagi 3 itu hasilnya adalah ya 4. Kemudian kalau 12 dibagi dengan 4 hasilnya ya 3. Nah, bentuk-bentuk yang seperti inilah yang kebanyakan anak-anak itu lama berpikirnya untuk membaliknya ini. Membaliknya ke sini itu lama berpikir. Padahal sebenarnya kalau kalian sudah paham konsep, gampang kok, langsung bisa kling gitu juga. Oke. Satu lagi ya. Contohnya, kalau 7 kali 8 itu sama dengan 56. Kalau 56 dibagi 7 berapa? Ya, 8. Kalau 56 dibagi 8? Ya, 7. Tinggal dibalik saja. Pasangan bilangannya perkalian 56 itu adalah 7 dan 8. Kalau 7 di sini sudah dipakai, berarti di sini tinggal pasangannya berapa? Sama juga dengan di sini. Oke, itu ya. Nah, pembagian itu adalah lawan dari perkalian. Kalau untuk membuktikan apakah 56 dibagi 7 sama dengan 8, kalikan saja. Pastilah hasilnya 56 ini. Kalau hasilnya bukan ini, berarti hasilmu di sini itu adalah salah. Gitu ya. Lanjut. Nah, Ustazah juga pengen mengulangi cara menghitung dengan porogapit. Kenapa? Banyak beberapa ketika Ustazah yang visit itu atau ketika video call itu banyak yang salah, banyak yang masih bingung. Ketika Ustazah melihat hasil pekerjaan kalian di LMS, tapi hanya beberapa saja yang Ustazah lihat karena baru beberapa yang mengirimkan di LMS. Itu pun juga banyak yang ini bingung. Nah, yang dikumpulkan di LMS itu mungkin mereka juga alhamdulillah ada ada kesadaran untuk mengumpulkan. Tapi yang tidak, semoga tetap dikerjakan, gitu ya. Mohon maaf Ustazah gak memaksa memang, karena memang ini untuk kalian. Untuk kalian, kedisiplinan itu juga untuk kalian. Oke, gitu ya. Solih, oke. Tapi cerdas juga oke dong. Gitu. Jadi cara menghitung dengan porogapit itu sebenarnya kita menggunakan 4 operasi hitung langsung dalam satu cara. Nah, untuk cara porogapit ini kan kemarin Ustazah sudah menjelaskan ya, porogapit itu bisa dikerjakan dengan 2 cara, bersusun panjang dan bersusun pendek. Untuk yang bersusun panjang, Ustazah akan meluruskan, dihitung urut sesuai nilai tempatnya. Kemudian yang bersusun pendek, dihitung dari setiap bilangan atau digitnya. Akan kita ulangi ya di bawah ini ya, setelah ini ya. Oke. Kita ulangi dulu yang bersusun panjang.
Porobakepit yang bersusun panjang itu memang kita menggunakan pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Di setiap semua bagiannya itu menggunakan ini. Kalau diringkasnya. Oke. Misalkan Ustazah akan memberi contoh 81 dibagi dengan 3. Kita buat porobakepitnya seperti ini. Terus begini. Kan bersusun panjang. Kalau bersusun panjang, lihat dari setiap nilai tempatnya. Nah, 81 itu kalau dijabarkan sesuai nilai tempatnya dari 80 dan 1. Nah, kita ambil 80-annya dulu. Kita ambil puluhannya dulu. 80. 80 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Yang mendekati. Tapi maaf, ini puluhan ya. Nah, 3 dikalikan berapa puluh agar hasil tidak lebih dari 80, tetapi paling dekat dengan 80. Kita coba. Kalau 3 dikali 1, 3 dikali 10, hasilnya berapa? Nah, 30. Masih jauh kan dengan 80 ya? Kemudian naik lagi. 3 dikali dengan 20. Berarti berapa? 3 kali 20? Ya, 60. 60 itu dengan 81 jauh atau tidak? Kita lihat. Kalau 3 dikali dengan 30, itu berapa? Nah, 90. Kalau 90 berarti jauh kan dengan 81, lebih dari 81. Sehingga kita ngambil bawahnya 3 tadi adalah 2, 20. Nah, berarti kita ngambil yang 20 saja. Nah, kalau 20 itu berarti kita di sini tadi sudah pakai pembagian ya. 81 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Nah, itu nanti kan sudah pakai pembagian. Kemudian perkaliannya di sini. Dari ini kita kalikan dengan 3. Tuliskan di sini, di bawahnya ini. Berarti 60. Nah, lalu kita kurangkan pakai pengurangan. Yuk, dikurangkan hasilnya 21. Nah, 21 ini kita bagi dengan 3 lagi. 21 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 7. 7 kemudian kita kalikan dengan 3 hasilnya adalah 21 juga. Tuliskan di bawah sini kalau ini merupakan hasil dari perkalian. Oke. 21 sama-sama semuanya 21 kemudian kita kurangkan. Hasilnya adalah 0. Alhamdulillah sudah hasil 0, berarti porobakepitnya sudah selesai. Tinggal kita menjumlahkan bagian yang ada di sini sebagai hasilnya. Nah, 20 dibagi dengan 7 itu hasilnya adalah 27. Sehingga 81 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 27. Oke, untuk agar lebih pahamnya lagi, Ustazah beri contoh lagi dengan bentuk panjang. Nah, Ustazah punya bilangan 414 dibagi dengan 6. Nah, kita buat porobakepitnya ya. 414 dibagi dengan 6. Ingat, ini kalau bentuk panjang itu diuraikan sesuai nilai tempatnya. 400 dibagi dengan 6. Kira-kira berapa? Kalau 6 dikalikan dengan 10, itu hasilnya adalah 60. Kalau 6 dikalikan dengan 20, hasilnya adalah 120.
Kalau 6 dikalikan dengan 30 hasilnya 180. Kalau 6 dikalikan dengan 40 hasilnya 240. 6 dikalikan 50 hasilnya 300. 6 dikalikan 60 hasilnya 360. Kalau 6 dikalikan 70 hasilnya 420. Jadi kita memilih yang 6 dikalikan dengan 60. Kenapa? Yang mendekati 400 tapi lebih banyak. Yang mendekati 400 itu kan berarti 60 ya. Nah, kita tulis 60 di sini. Nah, 60 kemudian kita bagi dengan kita kalikan dengan 6. Taruh di bawah sini. Nah, 360 itu dari 60 yang ini dikalikan 6 ini ya. Nah, kemudian 360 ini kita kurang 414 kita kurangkan dengan 360. Hasilnya adalah 54. 54 kemudian kita bagi dengan 6 itu adalah hasilnya 9. 9 kemudian kita tuliskan di sini. Lalu 9 kita kalikan dengan 6, tuliskan di sini. Oke. Dah, lalu kita kurangkan. Nah, kita kurangkan hasilnya adalah 0. Sehingga hasil yang ada di sini kita jumlahkan. 60 ditambah 9 hasilnya adalah 69. Oke, gitu ya. Sudah paham? Nah, Ustazah akan memberikan contoh satu cara panjang lagi. Nah, 816 kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah kita hitung bersama-sama. Ingat, kita ngambil per nilai tempat. Kalau 800 kita bagi dengan 4, kira-kira hasilnya berapa? Oke, kita ngambil langsung 800. 8 sama dengan 4 itu kan ratusan, lebih besar 8-nya ya. Nah, jadi langsung kita pakai ratusan saja. 4 kali dengan 100, 400. 4 dikalikan dengan 200, 800. 4 kalikan dengan 300, 1200. Oke, ini belum. Jadi yang mendekati 800 itu adalah 400. Mohon maaf, ini belum, ini 8 ya. 816 dibagi dengan 4 itu 200, sisanya adalah 16. Jadi kita tulis di sini 200. 200 ini kemudian kita kalikan dengan 4. Tulis di bawahnya sini. 800, kemudian 816 itu kita kurangkan dengan 800, itu hasilnya adalah 200. Hasilnya adalah 16. Nah, dari 16 ini kemudian kita bagikan lagi dengan 4. 16 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah ya 4. Kita tulis di ini, tambahkan, selesai. 16. 16 dikurangi 16 adalah 0. Nah, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini 204. Kemudian porogabit yang bentuk pendek. Untuk yang bentuk pendek, ingat. Bentuk pendek itu turunkan 1 per 1. Nah, untuk menurunkan 1 per 1 inilah kita harus teliti dalam menurunkan.
Oke, saya kasih contoh ya. Kalau yang tadi 81 dibagi 3 dengan cara panjang. Yang ini kita dengan cara pendek. Oke, lanjut. 81 kita bagi dengan 3. Lihat ini yang pertama. Nah, 8 dibagi dengan 3. 3 kali berapa yang hasilnya itu mendekati 8. 3 kali dengan 1, 3. 3 kalikan dengan 2, 6. 3 kalikan dengan 3, 9. Jadi yang paling dekat dengan 8 itu adalah 3 kali dengan 2. Nah, kita tulis di sini. 3 kali dengan 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Kita kurangkan 2. Nah, maaf. Ini satunya diturunkan satu persatu ya. 8 dikurangi 6 tadi kan ketemunya 2. 2 ini kemudian 1 kita turunkan. Seret. Nah, jadilah 21. 21 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 7. Jadi kita tulis di sini 27. Nah, di bagian nanti di contoh yang lain ada bagian yang harus kalian perhatikan agar hasilnya untuk membuktikan apakah hasilnya ini benar, kalian kalikan saja 27 dengan 3. Kalau hasilnya 81, berarti itu sudah benar jawabanmu ini. Oke, lanjut ya. Saya beri contoh yang lain. Nah, untuk yang susun pendek, Ustazah punya contoh satu lagi. Nah, ini kita lihat 238 kita bagi dengan 7. Kita ambil satu angka dulu di sini. Nah, 2 dibagi dengan 7 apakah bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tulis angka 0 di sini. Kita tulis angka 0 di sini. Kalau tidak bisa. Nah, kemudian kalau tidak bisa, kita tulis angka 0 di sini dulu. Nah, kemudian kita langsung ambil 2 angka. Satu angka tidak bisa. Langsung tulis angka 0 di atas, lalu kita ambil 2 angka. 2 angka itu kita ambil 23. 23 dibagi dengan 7 itu hasilnya berapa yang mendekati? Kalau 7 kali 1 itu adalah 7, 7 kali 2 itu 14, 7 kali 3 21, dan 7 kali 4 adalah 28. Jadi yang mendekati 23 adalah 21, yaitu 7 kali 3. Nah, ini kemudian kita tulis 3 di sini. 3 di sini, kemudian kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 21. Kemudian 23 ini yang 2 angka, kita kurangkan dengan 21. Itu hasilnya adalah 2. 2 dibagi dengan 7, itu masih kurang. Lalu kita turunkan 8. 8 diturunkan ke sini. Nah, 28 kemudian kita bagi dengan 7. Itu hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kalikan dengan 7 hasilnya adalah 28. 28 kemudian kita kurangkan dengan 28 itu hasilnya adalah 34. Ini hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini yang kemudian kita taruh di sini. Jadilah 238 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 34. Oke, begitu ya. Ini yang susun pendek dengan turunkan 1 per 1. Nah, Ustazah lanjutkan untuk susun pendek
Dengan contoh yang lain. Sudah punya angka 816 dibagi dengan 7. Kita bagi dengan 816 dibagi dengan 4. Nah, dibagi dengan 4 ini, kita ambil satu angka dulu. 8 dibagi dengan 4. 8 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 2. Kita tuliskan 2 di situ. Kemudian kita kurangkan 2 kali 8 kalikan taruh di sini 8. Kemudian 8 dikurangi 8 kita taruh di hasilnya adalah 0. Kemudian 0 kita 0 dibagi dengan 4 tidak bisa ya. Maaf, satunya diturunkan, kemudian satunya diturunkan. 1 dibagi dengan 4 itu tidak bisa. Kalau tidak bisa, langsung saja tuliskan angka 0 di sini. Inilah yang terkadang kalian itu lupa. Kalau di sini tidak bisa dikurangkan, jangan lupa tulis angka 0 di sini. Kemudian sehingga jadi nanti hasilnya kalau dikalikan dengan ini, hasilnya tetap akan seperti ini. Oke, lanjut. 0 dikurangi 1, 1 dikurangi 0, hasilnya 1. Kemudian 1 dibagi 4 tadi belum bisa, kita turunkan 6. 16 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kali 4 itu 16, kita tuliskan di sini. Nah, anak-anak, kebanyakan kalian itu lupa di sini, menuliskan di bagian sini. Nih, nolnya lupa. Hati-hati di bagian sini. Karena kalau misalnya 0 tidak dituliskan, hasilnya 24. Kalau 24 dikalikan dengan 4, itu hasilnya 96, bukan 816. Coba kita logika sajalah. 800, kalau 800 dibagi dengan 4, 8 dengan 4 itu kan ada ratusan, yang satunya satuan. Tentunya karena 800 dibagi dengan 4, 4-nya itu lebih kecil dari 8, sehingga kalau di logika pastilah hasilnya juga ratusan. Coba, tadi kan kalau misalnya di 0 tidak dituliskan, hasilnya kan 24. 24 dikalikan dengan 4, hasilnya hanya 96. Kalau 204, kita kalikan dengan 4, hasilnya 816. Jadi, untuk membuktikannya, itu kalian kalikan antara hasil ini dengan pengalinya ini. Pembaginya ini, maaf. Hasilnya harus seperti ini. Kalau tidak segini, berarti hasil ini salah. Gitu ya. Hati-hati di bagian sini. Bagian ini yang sering anak-anak itu lupa untuk menuliskan bagian ini juga. Gitu ya. Saya kasih satu contoh lagi. Nah, sudah punya 1045, kita bagi dengan 5. Kita ambil per satu angka dulu. 1 dibagi dengan 5 tidak bisa, kita tulis angka 0 di sini. Tetap ditulis 0 ya, karena kita ngambilnya satu angka dulu. 0 kali 5, 0, kita kurangkan. 1 dikurangi 0, 1. Kemudian kita turunkan 0 yang satu ini. Kita turunkan 10, jadi 10. 10 dibagi dengan 5, itu hasilnya adalah 2. Kita tuliskan 2 di sini. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 5. Tuliskan di sini. Nah, kemudian
10 kita kurangkan dengan 10, hasilnya adalah 0, kemudian 4 kita turunkan. Nah, 4 dibagi dengan 5, apakah bisa? Nah, kalau tidak bisa, tuliskan angka 0. Sehingga 0 kalikan 5 hasilnya adalah 0. Kemudian 4 kita kurangi dengan 0 hasilnya adalah 4. Ingat, masih ada satu angka ini yang belum kita gunakan. Kita turunkan. 45 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah ya 9. Nah, jadi 9 kita kalikan dengan 5 hasilnya adalah 45, sehingga 45 kita kurangi dengan 45 hasilnya 0. Selesailah pembagiannya. Jadi kita lihat hasilnya di sini. Nah, kalau hasilnya seperti ini, kita tulis saja di sini 209. Untuk membuktikannya, kalian kalikan 209 ini dengan 5. Apakah hasilnya 1045? Kalau hasilnya 1045, berarti hasil ini benar. Oke. Jangan lupa kalian banyak terjebak di bagian ini. Coba, kalau ini hasilnya cuma 2, nggak ada kosongnya, cuma 29. 29 dikalikan dengan 5. Itu hasilnya adalah 175, bukan 1045. Gitu ya. Jadi kenapa kita harus berhati-hati dengan cara yang bersusun pendek. Dari kedua cara itu, susun pendek dan susun panjang, silahkan kalian lebih memilih enak yang mana, lebih paham yang mana, kalian boleh memilih. Mau mengerjakan dengan cara yang mana, silahkan. Mau yang susun panjang, silahkan. Susun pendek, silahkan. Asalkan kalian paham dan dalam prosesnya ini kalian bisa. Ingat, kalau yang bersusun pendek ini di sini kita harus berhati-hati. Oke, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mohon maaf anak-anak, untuk latihan saja, karena kita hanya pembelajaran pekan ini hanyalah Senin dan Selasa, dan itu semua ada jadwal matematika semua. Hari Senin, Ustazah pengen kalian belajar lagi tentang perkalian dan pembagian dasar. Nanti ada LK-nya yang Ustazah upload di LMS, tapi tidak harus dikumpulkan di-upload di LMS. Nah, bisa kalau kalian mengerjakannya di kertas, bisa dikumpulkan ketika nanti berbarengan dengan tugas yang non LMS yang pekan depannya lagi, yang mulai tanggal 2 sampai 1 pekan dimulai tanggal 2 November itu, kita nanti tidak akan menggunakan LMS. Jadi ada LK yang harus diambil ke sekolah. Nah, kalian mengumpulkan yang LKPD yang Senin ini, yang hari Senin ini, itu berbarengan dengan mengumpulkan LK yang di sekolah yang pekan depan, boleh. Itu mengumpulkannya sekitar tanggal 16 November. Itu boleh. Tapi kalau kalian pengennya langsung dikumpulkan di LMS, silahkan. Oke, gitu ya. Tidak harus di print sebenarnya. Ustazah ditulis di buku tulis atau ditulis di kertas, boleh. Gitu ya. Ini nanti rencana perkalian dan pembagian dasar itu nanti Ustazah lanjutkan juga ketika Ustazah beri yang pembelajaran non LMS, yang LK-nya harus diambil di sekolah. Itu ya. Kemudian untuk Selasa, saya ingin kalian belajar pelatihan lagi tentang
perkalian bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka. Yang bagian kedua, ini nanti LKPD-nya juga Ustazah upload di LMS. Oke, terus pengumpulannya boleh berbarengan dengan di tanggal 16 itu, atau kalian kumpulkan lewat LMS juga boleh. Gitu ya. Kurang lebih begitu saja Ustazah. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya ini. Durasinya 35 menit lebih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam belajar dan dalam mengerjakan urusan-urusan di dunia. Oke, begitu saja dari Ustazah. Kalau ada salah, kalau ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.